Jadi hari ini kita akan membuat video tentang salah satu ulama Nusantara, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Nanti juga bakal dijelasin tentang biografinya, terus kemudian pendidikannya seperti apa. Nanti juga ada penjelasan tentang pemikiran beliau. Nah, hari ini tuh teman kita nih, Kak Septi, bakal berbagi informasi tentang biografi dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Silakan, Kak. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau itu merupakan ulama dari abad ke-19 sampai abad awal ke-20. Nah, beliau ini merupakan salah satu ulama besar di Nusantara atau bagian daerah Sumatera Barat. Nah, beliau memiliki nama asli Alamatul Syekh Ahmad Khatib Rahimullah bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Minangkabau. Nah, beliau ini lahir pada hari Senin 6 Zulhijjah tahun 1276 Hijriah atau 1860 Masehi. Ayah beliau merupakan saudara dari Kiai Haji Agus Salim. Pihak ibunya ini merupakan saudara dari Haji Tahera Jalaluddin, merupakan seorang ulama falak. Dia memang dari keluarganya juga udah keturunan ulama. Iya, dari keluarganya beliau ini sudah dari keturunan ulama. Pendidikan beliau ini dimulai dari pendidikan dasar formal hingga pendidikan raja pada tahun 1871. Pada saat tahun 1877, beliau melaksanakan ibadah haji dengan keluarganya, dengan kedua orang tuanya mengikuti rombongan kakeknya. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau tidak ikut serta atau tidak ikut kembali ke Sumatera Barat, tetapi beliau lebih memilih menetap di Mekah untuk melanjutkan pendidikannya. Karya-karyanya Syekh Khatib Al-Minangkabau ini memiliki kurang lebih itu ada 46 karya buku. Pada tahun 1311 itu Syekh Al-Minangkabau menciptakan karya buku atau karyanya ini tentang akidah dan syariah dengan judul buku yaitu Ar-Riyad Al-Wadhiyah fil Usul Tauhid wa Al-Furu Al-Fiqhi. Kemudian untuk karya selanjutnya ada tentang Rawadah Al-Usab fil Ilmi Al-Hisab, itu tentang perhitungan. Mungkin itu salah satu dari atau beberapa karya dari Syekh Khatib Al-Minangkabau. Oke, emang namanya ulama pasti memiliki banyak karya ya. Tadi juga disebutkan beliau ini memiliki 46 karya tuh. Guys, aku ini ada baca salah satu referensi itu salah satu jurnal yang dengan judul Perbedaan Pendapat Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau tentang Syariat Islam. Karya Vicky Junianto, Syekh Bani dan Al-Habsyi. Ada salah satu karya beliau itu judulnya Penjubul Anam. Karya ini tuh sebuah karya yang menjawab karya anak muridnya, karya murid beliau yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berjudul Kaful Awam. Jadi karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berisi tentang komentar-komentar terhadap organisasi Syariat Islam. Oke, pasti teman-teman juga tahu kan Syariat Islam itu organisasi apa. Nah, organisasi Syariat Islam ini kan bukan hanya bergerak di bidang perdagangan gitu ya, tapi juga bergerak di bidang politik gitu. Karena membawa nama Islam dalam organisasinya, jadi menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, organisasi ini pun harus sesuai dengan ajaran nilai-nilai Islam, karena di namanya itu ada nama Islamnya gitu. Sedangkan pada saat itu yang dilihat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada 10 hal yang dikomentari sama beliau mengenai organisasi ini. Beberapa di antaranya itu ada tentang sumpah organisasi. Jadi untuk masuk ke organisasi ini itu ada sumpahnya dulu. Sumpahnya itu dengan minum air. Nah, sebelum kita minum air itu si orang-orang yang akan menjadi anggota organisasi itu tuh bilang dulu gitu, saya bersumpah jikalau saja cedera perjanjianku, air ini bisa menjadi racun dalam tubuhku. Jadi kalau misalnya perjanjian dia cedera, misalnya dia nggak menjalankan tugas-tugas dengan amanah
amanah mungkin gitu ya, maka air itu bisa menjadi racun dalam tubuhnya. Nah, menurut Kiai Hasyim Asy'ari itu tindakan seperti itu seperti bid'ah gitu, karena kan kita bersumpah selain atas sama Allah gitu. Yang kedua itu ada tentang fanatik buta terhadap organisasi. Maksudnya fanatik di sini tuh jadi tuh orang-orang yang sudah masuk ke syariat Islam ini, mereka tuh menganggap orang-orang yang nggak masuk ke organisasi itu tuh kayak dipertanyakan gitu keislamannya, gitu. Kayak dipertanyakan gitu keislamannya. Jadi terus mereka tuh kayak membela mati-matian, membela habis-habisan kepada sesama anggota organisasi. Gitu. Mau dia salah, mau dia benar gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya dia anggota organisasi ini harus saya bela seperti itu gara penghabisan. Gitu. Terus ada juga tentang dalam organisasi itu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi itu kan di organisasi itu tuh ada kayak iuran kas. Nah, si uangnya itu kayak ada yang korupsi sama pemimpinnya gitu. Ya pokoknya gitu deh, banyak kejadian-kejadian yang enggak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini kebetulan saya ini baca dari laman Buku Ireng online. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan menulis pendapat beliau tentang organisasi tarekat Islam ini sudah berbentuk manuskrip. Jadi manuskrip beliau ini diganda-gandain gitu, dicetak-cetak lagi sama oknum-oknum Belanda. Karena kan waktu itu masih ini ya, masih zaman penjajahan gitu. Mungkin maksud Belanda di situ ya tak lain bukan pasti untuk memecahkan umat Islam gitu kan. Nanti sebenarnya komentar dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap organisasi ini itu bukan untuk mengkritik organisasi, tapi ingin memperingati aja gitu. Ingin menjadikan organisasi ini tuh menjadi lebih baik lagi karena kan mengganti nama Islam gitu ya, harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam gitu. Nah, entah bagaimana caranya si manuskrip ini tuh sampai ke Mekah, terus sampai ke tangannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau gitu. Nah, setelah membaca ini, beliau itu kayak menanggapi komentar-komentar dari Syekh Hasyim Asy'ari terkait syariat Islam gitu. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu tuh bukan sebuah tindakan bid'ah, karena di sini itu sumpah organisasinya ini dilakukan dengan tujuan itu supaya tujuannya untuk kebaikan lah, biar si anggota-anggotanya ini tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan di organisasi itu. Intinya mah ya biar si anggotanya juga amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota organisasi. Apalagi ini kan organisasinya organisasi Islam. Jadi kalau betul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu niatnya baik. Yang kedua itu kan ada fanatik kita organisasi itu. Mereka yang membela anggota organisasi secara mati-matian, terus menganggap orang yang nggak masuk organisasi syariat Islam ini itu dipertanyakan keislamannya gitu. Nah, kalau dari pandangan Syekh Ahmad Khatib sih memandang fenomena ini dari sudut pandang keagamaan dengan menyatakan argumen yang didasarkan pada aspek spiritual. Menurut beliau, hal yang dilakukan oleh anggota syariat Islam ini tidaklah salah. Mereka memposisikan orang yang tidak berkenan diajak masuk ke organisasi ini itu sebagai orang yang tidak mau diajak ke jalan kebaikan. Menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Terus dan juga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab terkait korupsi. Tidak bertanggung jawab ini menurut Syekh Ahmad Khatib beberapa oknum yang memiliki sifat seperti itu tuh nggak menggambarkan seluruh anggota dari organisasi ini. Jadi oknum-oknum yang berada di dalamnya itu sama sekali nggak mempresentasikan sebuah organisasi secara keseluruhan. Nah, Syekh Ahmad Khatib ini juga menuliskan gitu di kitabnya itu kalimat, apakah kita akan membakar sebuah rumah hanya karena ada
bersatu atau bergabung. Jadi ya kalau kita analogikan ke pembahasan ini, apakah kita harus membubarkan organisasi ini? Kalau yang salahnya itu cuman 2% dari 100%-nya gitu loh, masih bisa diperbaiki. Jadi gitu sih. Nah menariknya ini beliau itu antara Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Hasim Asy'ari, beliau ini kan punya hubungan dekat ya, antara guru dengan murid. Istimewanya tuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di sini mau menanggapi apa yang dikomentari oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Jadi mau meluruskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Mungkin sekian pembahasan dari kami, pemaparan dari kami tentang Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Nah, kesimpulan dari keseluruhnya, Syekh Khatib Al-Minangkabawi ini menggambarkan atau sosok orang yang benar-benar rendah hati sehingga ia mau menanggapi pendapat muridnya sendiri. Jadi beliau ini memang yang alim, rendah hati gitu, sampai bertindak seperti hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan seperti itu. Jadi itu guys